Ya, baik rekan-rekan, melanjutkan video sebelumnya tentang menghubungkan OutShield dengan IoT MQTT panel. Pada video kali ini saya akan membahas cara ketiga, yaitu menggunakan hardware ESP8266 dan Adafruit.io. Apabila cara pertama dan cara kedua menggunakan software komputer yang harus dijalankan terus-menerus agar bisa menghubungkan OutShield dengan IoT MQTT panel, maka di cara ketiga ini lebih praktis karena hanya menjalankan hardware ESP8266 saja. Saya tunjukkan seperti apa hardware ESP8266. Ya, jadi seperti ini hardware ESP8266, cukup kecil ukurannya ya, dan murah, ekonomis dan praktis. Praktisnya karena kita tidak perlu menjalankan komputer secara terus-menerus ya untuk menghubungkan OutShield dengan IoT MQTT panel. Di samping itu, dengan ESP8266 ini kita bisa menambahkan tampilan LCD ya. Jadi di sini tampilan LCD ini menampilkan data Modbus OutShield secara berkala ya. Sebelum saya menunjukkan langkah-langkah pembuatannya, ini saya tunjukkan demonya dulu. Di sini terlihat rangkaian ESP8266 dengan LCD I2C dan juga regulator 3W3 AMS1117 yang diperlukan untuk mengubah tegangan 5 volt menjadi 3,3 volt untuk keperluan ESP8266. Di rangkaian pertama ini saya menggunakan Bluetooth ya, ini ada Bluetoothnya agar bisa terhubung dengan Proteus melalui COM-PIM. Mengapa menggunakan Proteus? Karena kebetulan saya tidak memiliki hardware OutShield. Jadi simulasi Proteus ini membantu saya untuk tetap bisa menggunakan OutShield secara simulasi. Di sini saya tunjukkan dulu rangkaian Proteusnya. Nah, ini rangkaian Proteusnya. Saya menggunakan rangkaian ketiga yang menghubungkan OutShield Nano dan OutShield Mega secara RS485, dan sambungan portnya diteruskan dengan bantuan COM-PIM ke TXRX ESP8266 melalui Bluetooth ya. Jadi dari Bluetooth terhubung ke COM-PIM, dari COM-PIM diteruskan ke OutShield Nano dan OutShield Mega melalui sambungan RS485. Di sini OutShield Nano sebagai slave 1, OutShield Mega sebagai slave 2, dan ESP8266 sebagai master. ESP8266 akan bekerja sebagai master, memberikan instruksi, permintaan data dan juga pengubahan data ya, baca dan tulis data ke OutShield Nano dan OutShield Mega yang kemudian diteruskan ke Adafruit.io ya. Jadi di sini saya menggunakan Adafruit.io ya, dan kemudian di Adafruit.io ini karena bisa diakses dengan protokol MQTT, saya teruskan ke IoT MQTT panel. Di sini tampilan IoT MQTT panelnya saya mirror dari HP saya, dan kita bisa lihat juga di sini di tampilan tangkapan kamera ini ya, saya tunjukkan HP-nya. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah tangkapan kamera HP saya dan di sini mirrornya ya. Di sini teman-teman bisa lihat sama, dan saya akan tunjukkan bagaimana komunikasinya ya antara rangkaian Proteus ini yang mensimulasikan OutShield Nano dan OutShield Mega akan berkomunikasi dengan IoT MQTT panel dengan bantuan ESP8266 dan Adafruit.io ini ya, Adafruit.io. Ya, di sini saya mulai dulu dengan pembacaan DeepSuite ya, data DeepSuite ini. Kalau teman-teman perhatikan Proteusnya ini belum terhubung ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Kalau di sini LED data TXT masih berwarna hijau, itu berarti belum terhubung ya. Ini harusnya berwarna merah. Ini saya stop dulu, kemudian saya hubungkan lagi. Ya, di sini harus menggunakan port COM Bluetooth ya. Jadi kalau ini saya stop dulu, kita klik 2 kali. COM yang saya gunakan adalah COM 12 ya, sesuai dengan COM yang digunakan oleh Bluetooth ya. Ini saya klik OK, saya jalankan lagi. Nah, sekarang berwarna merah setiap kali data dikirimkan ya, dan kita bisa lihat di sini. Ini saya perbesar dulu, ini saya kembalikan dulu. Oke, seperti ini. Kita lihat yang tangkapan kameranya. Sekarang kita akan tunjukkan DeepSuite-nya ya, apakah betul-betul bisa terbaca. Ya, kita lihat di sini tampilan DeepSuite-nya untuk di OutShield Nano, mulai dari posisi atas itu adalah kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri ya, berselang-seling, dan kita bisa lihat di tampilan LCD-nya kondisi S1 sampai S8, 01, 01, 01, 01. Jadi posisi kanan malah 0 ya, posisi kiri malah 1. Kita juga lihat di Adafruit.io, dashboard
Adafruit IO di sini juga 01 01 01 01. Begitu pula kita lihat di tampilan IoT MQTT panel, di sini juga sama 01 01 01 01. Saya akan rubah di posisi kanan semua, berarti ini nanti harusnya 0 semua ya. Posisinya 0. Kita cek di tampilan LCD-nya, kondisi S1 sampai S8 0 semua ya. Begitu pula di dashboard Adafruit IO juga switch-nya 0 semua, dan juga di IoT MQTT panel switch-nya 0 semua. Saya pindahkan ke posisi yang kiri, ini harusnya 1 semua ya, seperti itu. Ya, harusnya semuanya 1, dan kita lihat di tampilan LCD I2C. Ya, di sini terlihat S1 sampai S8 semuanya 1. Begitu pula di dashboard Adafruit IO semuanya 1, dan di IoT MQTT panel semuanya 1 ya. Saya buat selang-seling lagi sama seperti tadi, saya kembalikan ke awal 01 01 01 01. Ini saya tampilkan tampilan LCD-nya. Ya, terlihat 01 01 01 01. Begitu pula di dashboard Adafruit IO 01 01 01 01. Begitu pula di IoT MQTT panel. Selanjutnya kita akan nyalakan LED ini ya, yang merupakan output digital. Kita bisa mulai dari dashboard Adafruit IO ya. Ini saya buat tampilannya 0 semua, saya matikan. Saya tekan enter, mati semua ya. Begitu pula di tampilan IoT MQTT panelnya, LED-nya juga 0 semua ya, yang ini 0 semua. Saya juga bisa menyalakan dari IoT MQTT panel. Ini saya tunjukkan caranya. Jadi di sini saya akan mengirimkan angka 1 semua. Ini saya klik di LED 1 ini, kemudian saya beri angka 1 sebanyak 8 buah. Saya kirim, maka semuanya akan menyala, kecuali di L7 ya. L7 ini adalah PWM, jadi saya bisa menyalakan dengan PWM ya. Jadi untuk menyalakan LED PWM nya ini saya buat 1000, itu akan menyala terang, dan kalau saya buat lebih kecil menyala redup, dan saya buat lebih redup lagi, ini saya buat menyala terang 770 ya, kemudian saya nyalakan maksimum 1000 ya, seperti itu. Dan kita juga bisa membaca potensio ya, ini potensionya terbaca 512 dan 1023. Begitu pula di dashboard Adafruit IO 512 1023, ini saya balik, yang sebelah kiri itu adalah 1023, yang sebelah kanan ini saya buat 512 ya. Ya, seperti itu ya, 1023 512 ya teman-teman. Ya, agar terlihat lebih jelas, di sini kameranya saya perbesar. Terlihat di sini rangkaian prototip Ocil Nano yang terhubung dengan rangkaian ESP8266 dan LCD I2C. Ya, sebagai perbandingan, ini adalah foto rangkaian prototype sebelum saya hubungkan dengan rangkaian ESP8266 dan LCD I2C. Ya, untuk lebih jelasnya saya perlihatkan gambar skematiknya. Ini gambar rangkaian prototype Arduino Nano ya, yang saya buat sebagai Ocil Nano, dan ini gambar rangkaian prototype yang saya hubungkan dengan rangkaian ESP8266 dan LCD I2C. Jadi di sini ada ESP8266, ada regulator AMS 1117, kemudian ada LCD I2C. Teman-teman bisa lihat komunikasi TX-RX di sini saya hubungkan. Jadi RX dari Arduino Nano terhubung dengan TX ESP8266, sedangkan RX ESP8266 terhubung dengan TX Arduino Nano. Jadi gambarnya seperti ini, dan rangkaian yang realnya seperti ini ya. Ini sama dengan gambar di sini. Ya, sebelum nanti kita membahas langkah-langkah pembuatan di blog saya ini, saya tunjukkan dulu demonya. Jadi di sini saya sudah memperlihatkan IoT MQTT panel. Kita akan perlihatkan bagaimana komunikasi berjalan ya. Jadi di sini teman-teman harus pastikan alamat ID slave-nya 1 karena saya menggunakan Ocil Nano, dan tipenya adalah untuk yang nano di kiri ya, ini di kiri. Kemudian kita lihat di sini switch-nya itu adalah pembacaan di sini ya, tip switch ini. Saya akan membuat ini 1, mulai dari kiri ini 1, ini harusnya muncul 1 di sini. Nah, ini mulai 1, saya hidupkan lagi yang satunya, saya on-kan switch yang kedua. Oke, sudah on, saya on-kan ya, 2 on, 1 off, 2 on, kemudian 3 off. Ya, sudah muncul ya, 2 on, off,
on lagi yang 2, kemudian off semua. Ini kemudian saya on kan semua. Ini saya buat semuanya di posisi atas. Ya, terlihat semuanya satu ya teman-teman. Berikutnya saya akan lakukan pembacaan potensio. Ini saya minimalkan semua potensionya. Harusnya 00 seperti itu. Nah, ini semua 0, A1, A2. Kemudian ini saya maksimumkan 1023. Ya, ini 1021 ya. Berikutnya kita akan lakukan kontrol LED ya. Ini saya matikan semua LED di relay ini. Oh ya, sebelum saya matikan, teman-teman perhatikan di sini LED yang ke-7 mati. Ini saya atur menjadi 1000 dulu supaya menyala. Nah, ini bisa menyala karena PWM nya 1000. Saya redupkan ya, ini bisa saya redupkan. Ini sekitar 660. Saya redupkan lagi 330, saya redupkan lagi 0. Jadi di sini kita bisa lakukan pengaturan 510, 760, terakhir menyala terang 1000. Ini saya matikan semua LED di sini sehingga saya memberi isian di LED 1 ini 0 ya. Kita kasih 0 semua. Saya kirim. Nah, mati semua. Kecuali yang di sini ya, karena ini saya kunci 1000 supaya bisa mati. Ini harus dihidupkan dulu di LED-nya ini masih 0 ya. Ini saya buat 1 dulu. Nah, kalau sudah 1, ini sudah muncul 1 di sini, maka saya bisa mematikan ini. Saya buat ini 0. Nah, mati ya teman-teman, seperti itu. Dan hal ini juga berlaku untuk Adafruit IO. Ini saya tunjukkan Adafruit IO nya. Nah, ini ya, ini Adafruit IO ini akan menampilkan data yang sama dengan IoT MQTT panelnya ya. Jadi ini 1023 LED PWM nya 0. Ini kalau saya atur di Adafruit IO, di IoT MQTT panel juga akan berubah ya. Ini juga 590 sama ya. Jadi saya bisa mengatur juga dari Adafruit IO ya, seperti itu. Dan ini sama ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini switchnya juga 111. Kalau saya atur switch di sini semuanya mati, akan berubah menjadi 0 ya. Ini sudah mati semua, harusnya di sini 0 ya, sudah 0 semua ya. Jadi betul ini sudah bisa berkomunikasi dengan rangkaian Ocil Nano ya. Untuk selanjutnya akan saya bahas bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Teman-teman bisa lihat di blog yang sudah saya tulis ini ya, di bermain Adafruit IO di bagian Ocil Nano dan Mega untuk cara ketiga ya. Jadi di cara ketiga ini ya, di cara ketiga ini saya membahas koneksi ke Adafruit IO dengan ESP8266. Adafruit IO asal sudah terhubung, maka kita bisa gunakan IoT MQTT panel untuk mengakses Adafruit IO ya, karena Adafruit IO ini memiliki kelebihan kemudahan akses ya dengan menggunakan protokol MQTT dan protokol HTTP ya. Jadi kita pakai Adafruit IO supaya rangkaian Ocil Nano Mega ini bisa terhubung ke IoT MQTT panel. Dan di sini ESP8266 bekerja sebagai penghubung antara protokol Modbus dengan protokol MQTT ya. Untuk rangkaiannya ini ya, teman-teman sudah melihat sebelumnya secara hardware ya. Jadi kita butuh ESP8266, kemudian Bluetooth supaya bisa terhubung secara nirkabel dengan Compim di Proteus, kemudian ini LCD I2C, dan kita butuh AMS1117 untuk mengubah tegangan 5 volt menjadi 3,3 volt yang dibutuhkan oleh ESP8266 ya. Jadi rangkaian ini saya perlihatkan rangkaiannya ya. Jadi yang ini ya, ini ESP8266, ini LCD I2C, dan di sini Bluetoothnya saya lepas ya, karena ini saya hubungkan dengan rangkaian prototipe. Kemudian kita lanjutkan. Setelah ini programnya silahkan teman-teman upload programnya ini ke ESP8266. Cukup banyak barisnya sampai 261. Pastikan teman-teman memiliki library Adafruit MQTT ya, silahkan diinstal library di Adafruit MQTT-nya. Kemudian juga pastikan mengubah nama hotspot WiFi dan passwordnya, serta gunakan AIO username dan AIO key yang teman-teman peroleh ya dari pembuatan akun di Adafruit IO. Jadi untuk baris yang 7 dan 8 ini silahkan diisi, dan juga 11 dan 12 ini silahkan diganti sesuaikan dengan AIO key yang teman-teman miliki saat membuat akun di Adafruit IO ya, seperti itu. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat saya
menggunakan adapter USB ESP8266, pastikan ketika upload program dari software Arduino IDE ke ESP8266 gunakan jumper yang menghubungkan ground dengan GPIO 0 ini ya. Ini kalau tidak di ground kan itu uploadnya tidak akan berhasil. Jadi ini harus dihubungkan saat upload. Kalau sudah selesai bisa dilepas ya, seperti itu. Kemudian Bluetooth ya, kalau teman-teman pakai Bluetooth ya silahkan membuka Bluetooth option, kemudian di tab COM port ini silahkan di add untuk menambahkan port COM dengan direction outgoing. Kita gunakan apabila teman-teman menggunakan simulasi Proteus ya. Nah, ini kalau menggunakan simulasi Proteus ini ada Bluetooth di sini rangkaiannya. Kemudian di sini ya ini pengubahannya, ini kalau pakai Adafruit IO, kalau ini menggunakan IoT MQTT panel ya sama, ini tampilannya akan sama. Kemudian ini kalau teman-teman menggunakan rangkaian prototype hardware ya, ini sudah saya coba tadi baru saja. Pastikan TX RX dari ESP8266 itu disambung secara bersilangan dengan Arduino Nano ya. TX ketemu RX dan TX di sini ketemu RX-nya Arduino Nano ya. Ya seperti itu, silahkan dicoba. Langkah-langkahnya sangat sederhana karena hanya tinggal mengupload ESP8266 dengan program yang ini ya. Jadi programnya ini ya silahkan teman-teman bisa gunakan ya. Lebih jauh kalau teman-teman mau menggunakan software Proteus, teman-teman bisa mendownload ini file ini ya. Di sini sudah saya lengkapi dengan program Arduino-nya, program ESP8266-nya dan juga rangkaian simulasi Proteus ya. Teman-teman bisa download, silahkan bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah saya tuliskan juga di sini. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.